Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari jurnal kami yang berjudul tentang perancangan arsitektur enterprise menggunakan framework Zahman pada PT Zakarotsa. Apa sih PT Zakarotsa itu? PT Zakarotsa adalah perusahaan jasa pembangunan dan pemasaran rumah. Tim pemasaran mereka mengembangkan strategi iklan, mengelola media sosial, dan menjalin hubungan dengan calon pembeli. Di sisi lain, tim operasional bertanggung jawab atas properti fisik termasuk konstruksi, pemeliharaan, dan manajemen. Mereka berusaha memastikan properti dijual atau disewakan dalam kondisi baik untuk pelanggannya. Jadi, jurnal ini membahas tentang penerapan arsitektur enterprise dalam perusahaan PT Zakarotsa yang bergerak di bidang jasa pembangunan dan pemasaran rumah. Perusahaan ini memiliki tim pemasaran yang bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Sementara, tim operasional bertanggung jawab untuk mengelola properti fisiknya. Namun, perusahaan menghadapi masalah yaitu ketidaksesuaian antara sistem dan proses pemasarannya, analisis data yang terbatas, dan kurangnya integrasi antara tim pemasaran dan tim operasionalnya. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini merekomendasikan penerapan solusi arsitektur enterprise yang meliputi pengembangan sistem yang terintegrasi, infrastruktur data yang kuat, perkuatan sinergi antara tim, dan penerapan teknologi yang relevan. Dalam menjalankan arsitektur tersebut, perusahaan menggunakan arsitektur data, arsitektur proses bisnis, arsitektur teknologi, dan mengacu pada perspektif pada arsitektur framework Zahman. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan blueprint aplikasi yang dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan bisnis mereka. Dengan adanya blueprint ini, diharapkan pengembang sistem dapat sejalan dengan visi dan misi perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan atau tolak ukur dalam pengembangan sistem informasi yang reservasi dan menggunakan pendekatan Zahman Framework. Selanjutnya, visi dari PT Zakarotsa yakni menjadi perusahaan pemasaran yang terkemuka dalam menciptakan dan memelihara keselarasan sistem yang optimal. Untuk misinya mengintegrasikan proses, teknologi, dan tim pemasaran untuk mencapai efisiensi, sinergi, dan keberhasilan yang maksimal. Selanjutnya, artefak framework Zahman yang terdiri dari beberapa perspektif, mulai dari planner perspektif hingga partisipan perspektif. Yang pertama ada the planner perspektif, yaitu datanya, data properti, terdiri dari jenis, harga, lokasi, dan spesifikasi, lalu data konsumen, data pasar, strategi pemasaran, proses penjualan properti, dan data tujuan perusahaan dalam aktivitas pemasarannya. Yang kedua ada why, untuk mencegah duplikasi data, meningkatkan efisiensi pemasaran, pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang dibuat. Selanjutnya ada who, yakni tim pemasaran, manajer pemasaran, analisis pemasaran, agen properti, tim penjualan, dan tim operasional. Selanjutnya where, yakni di mana data itu dibuat, yakni di kantor pusat, kantor cabang, lokasi proyek properti, dan platform online. Dan kapan dibuat atau when, yakni analisis dan evaluasi rutin, pengumpulan dan analisis data sepanjang waktu, proses pemasaran seiring siklus penjualan properti. Yang terakhir ada how atau bagaimana, jadi analisis kebutuhan pemasaran, identifikasi sumber data, perancangan strategi pemasaran, dan pengembangan proses penjualan properti. Untuk yang kedua yaitu owner perspective yang terdiri dari 5W plus 1H, yaitu yang pertama what, material yang digunakan, yaitu visi dan misi perusahaan, model bisnis, produk atau jasa yang ditawarkan, target pasar, nilai unik perusahaan, dan strategi pertumbuhan. Yang kedua, why, fungsi atau aktivitas yang dilaksanakan, menetapkan arah dan fokus perusahaan, membedakan perusahaan dari pesaing, mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Who, jaringan, yaitu pemilik perusahaan, manajemen tingkat atas, tim eksekutif, pemangku kepentingan perusahaan. Where, aturan dan organisasi, yaitu kantor pusat perusahaan, cabang perusahaan, lokasi operasional, dan pasar target.
When, waktu, yaitu ditentukan pada tahap perencanaan bisnis dan diperbarui sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis. How, tujuan, yaitu dibuat melalui analisis pasar dan persaingan, pengembangan model bisnis, identifikasi target pasar, dan perumusan strategi pertumbuhan. Selanjutnya yaitu artefak dari The Designer Perspective. Yang pertama yaitu what, apa, yaitu tentang arsitektur sistem, rancangan proses pemasaran. Dan yang kedua yaitu why, menjamin keselarasan antara sistem dan proses pemasaran, efisiensi operasional. Selanjutnya who, yaitu siapanya, tim desain sistem, analis sistem, tim pemasaran, tim teknologi informasi. Where, di mana, pada tahap perancangan sistem pemasaran perusahaan. Kemudian when, yaitu selama proses perancangan dan pengembangan sistem. Yang terakhir yaitu how, bagaimana sih, yaitu analisis kebutuhan pemasaran, perancangan alur kerja, dan yang terakhir yaitu perancangan antarmuka. Selanjutnya yaitu the builder perspective. Yang pertama, what, infrastruktur teknologi, platform software, aplikasi. Yang kedua, why, membangun dan memelihara infrastruktur teknologi yang handal. Yang ketiga, who, tim pengembang, tim teknologi informasi, vendor perangkat keras atau software. Yang keempat, where, data center, kantor pusat perusahaan atau lokasi proyek. Yang kelima, when, selama tahap pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi. Who, analisis kebutuhan teknologi, pemeliharaan dan implementasi perangkat keras atau software. Selanjutnya yaitu perspektif implementer. What, yaitu komponen sistem pemasaran, aplikasi integrasi sistem. Why, yaitu mengintegrasikan komponen sistem pemasaran, meningkatkan efisiensi operasional. Who, yaitu tim implementasi, tim teknologi informasi, tim pemasaran, dan vendor. Where, yaitu pada tahap implementasi sistem pemasaran perusahaan. When, yaitu selama tahap implementasi dan pemeliharaan sistem pemasaran. Kemudian yang terakhir yaitu how, yaitu analisis kebutuhan integrasi, pemilihan dan konfigurasi aplikasi, dan pengujian sistem. Yang terakhir yaitu the participant builder. Yang pertama, what, proses operasional pemasaran, tugas dan tanggung jawab. Yang kedua, why, mengoptimalkan kinerja operasional mencapai target pemasaran. Yang ketiga, wo, tim pemasaran, tim operasional, manajemen tingkat atas, staf operasional. Dan yang ketiga yaitu where, pada setiap tingkatan operasional perusahaan. Yang keempat, when, selama operasional pemasaran berlangsung. Yang kelima yaitu ho, penetapan tugas, bertanggung jawab, pelatihan, pengawasan, dan evaluasi kinerja. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulannya, PT Zakarotsa menghadapi beberapa masalah dalam keselarasan sistem dan proses pemasaran, analisis data yang terbatas, serta kurangnya integrasi antara tim pemasaran dan tim operasional. Solusi arsitektur enterprise yang direkomendasikan meliputi pengembangan sistem terintegrasi, infrastruktur data yang kuat, perkuatan sinergi antara tim, dan penerapan teknologi yang relevan. Dalam menjalankan arsitektur tersebut, perusahaan menggunakan arsitektur data, arsitektur proses bisnis, arsitektur teknologi, dan mengacu pada perspektif-perspektif dalam artefak framework zaman. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.